Mari kita satukan dalam doa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang bertahta di dalam surga, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami sepanjang hari ini. Pada malam hari ini kami kembali bertemu dalam acara bekal yang akan dibawakan oleh hamba-Mu Romo Tunjung. Mohon berkati Romo Tunjung dan kami semua yang hadir di pertemuan ini, agar kami semua mengalami pencerahan dari materi yang akan disampaikan oleh Romo. Kami serahkan seluruh acara ini dari awal sampai akhir ke dalam perlindungan-Mu. Ini semua kami mohonkan hanya kepadamu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelum mulai, saya akan bacakan beberapa peraturan di dalam mengikuti Zoom meeting ini. Host akan mute all semua mic yang belum di-mute. Dimohon untuk mengambil tempat atau posisi duduk agar dapat mengikuti pengajaran dengan baik. Mohon peserta menuliskan nama lingkungan atau paroki, dan nomor HP di kolom chat. Sebagai presensi kehadiran. Bila diizinkan, kami akan memasukkan ke dalam grup WA Sahabat KKS Kelapa Gading, ya, supaya tidak ketinggalan jika ada pengumuman atau berita-berita baru dari kegiatan seksi KKS Kelapa Gading. Jika ada pertanyaan, dimohon menuliskan pertanyaan di kolom chat. Sesudah Romo selesai dengan pengajarannya nanti, maka akan diberikan kesempatan pertanyaan akan dibacakan oleh host. Sebelum doa penutup, nanti akan ada foto bersama untuk dokumentasi. Dimohon semua nanti membuka video pada saat foto bersama. Baik, kita akan memulai acara ini. Saya persilahkan kepada Romo Tunjung untuk memulai acara ini. Ya, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Pertama-tama saya berterima kasih karena Bapak dan Ibu sudah hadir di dalam Zoom meeting ini. Saya memang mempunyai rencana untuk menyampaikan beberapa pengajaran ya, terkait dengan spiritualitas dalam Perjanjian Baru. Nah, ini adalah awal dari pengajaran tersebut. Dan karena ini awal, maka saya perlu mengantar juga kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Mungkin isinya konsep-konsep itu. Ya. Sehingga saya sendiri sebenarnya agak khawatir ketika saya harus menyampaikan hal ini. Karena seperti yang sudah pernah mengikuti acara itu loh Pak, KPKS ya, ini seperti iman dan wahyu lah kurang lebih. Ya, mungkin yang sudah pernah mengikuti iman dan wahyu saya itu akan lebih mudah untuk memahami hal ini. Tetapi ini merupakan suatu dasar yang sangat dibutuhkan kalau kita mau memahami mengenai spiritualitas dalam Perjanjian Baru itu. Ya. Bidang yang saya mau sampaikan kepada Anda itu adalah spiritualitas ya. Jadi tidak hanya sekedar menafsirkan ini artinya apa, maksudnya apa, tetapi mencari apa yang sebenarnya atau begini, pengalaman apa yang terjadi ya sesungguhnya di balik apa yang disampaikan di dalam kitab suci itu. Pengalaman rohani yang bagaimana yang terjadi di dalam
hal-hal yang disampaikan di dalam perjanjian baru tersebut ya. Nah, karena saya mau bicara mengenai spiritualitas ya, saya maka akan bicara spiritualitas secara umum, artinya apa? Setelah itu kemudian saya akan bicara mengenai sumber-sumber spiritualitas dan metode dari spiritualitas itu sendiri. Kemudian saya akan menyempit ya, makin lama makin sempit pada spiritualitas biblis ya, dan hubungannya dengan teologi biblis itu apa. Nah, dari situlah kemudian kita mungkin bisa mengerti dengan jernih apa yang dimaksud dengan spiritualitas biblis tersebut. Dan kalau kita bicara Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih ya, tentang spiritualitas biblis ya, atau mungkin lebih tepat spiritualitas dan hubungannya dengan teologi, itu seperti yang sudah pernah saya sampaikan dalam iman dan wahyu. Kan saya dulu mengajarkan tentang iman subjektif dan iman objektif ya kan. Nah, teologi itu membahas tentang isi iman kurang lebih ya, atau yang disebut dengan fides quae creditur ya. Sedangkan spiritualitas itu membahas tentang isi iman sejauh dihayati oleh pribadi tertentu atau kelompok tertentu atau komunitas atau gereja yang biasanya disebut dengan fides qua creditur. Jadi yang satu sisi itu bicara tentang isi dari pewahyuan itu, kalau kita letakkan dalam konteks iman dan wahyu, yang lain bicara tentang sisi penghayatan. Ya. Sampai di sini ya. Jadi ini pengantar saya, mudah-mudahan tidak terlalu sulit dan bisa difahami dengan baik. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, saya akan mulai dengan titik tolak pembahasan saya, yaitu pertanyaan sederhana. Yang pertama adalah, apa sih definisi dari spiritualitas? Ya. Saya mau katakan demikian, secara sederhana spiritualitas itu bisa ya didefinisikan sebagai hidup bersama Kristus dalam Roh Kudus. Saya pernah juga mengartikan sebagai hidup menurut roh. Ya, kedua hal itu bukanlah dua hal yang berbeda. Ketika kita bicara tentang hidup di dalam roh, itu konteksnya adalah hidup Kristiani. Karena itu tidak lepas dari pribadi Kristus. Hidup di dalam roh, ya, itu artinya juga hidup mengikuti roh. Ya, sehingga keduanya itu bukanlah dua hal yang dipertentangkan, tetapi sebenarnya dua hal itu sesungguhnya sama saja. Ya. Karena tentu saja yang saya sampaikan itu di dalam konteks spiritualitas Kristiani. Nah, dari definisi itu ada dua hal yang ingin saya garis bawahi. Yang pertama adalah hidup. Ya. Hidup bersama dengan Kristus. Nah, hidup bersama dengan Kristus itu dipahami bagaimana? Hidup bersama dengan Kristus dipahami sebagai suatu pengambil bagian. Ya, jadi pengambil bagianan ya, atau suatu keterlibatan pribadi dengan Kristus. Ya. Seorang yang dikatakan bahwa dia hidup bersama dengan Kristus itu adalah mengambil bagian dalam hidup Kristus itu sendiri. Atau kalau kita bisa mengatakan lagi dengan pendekatan lain, orang yang terlibat secara penuh dengan Kristus. Maka kalau kita bicara tentang spiritualitas, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih,
konteks kita ini adalah spiritualitas Kristiani, kita bicara mengenai hidup, bagaimana kita mengambil bagian ya di dalam hidup Kristus yang semakin lama semakin penuh, semakin utuh. Dalam gereja Timur ya sering yang disebut dengan spiritualisasi. Dalam pengertian apa? Bahwa hidup kita itu semakin lama harus semakin dikuasai oleh Roh Kristus itu sendiri. Ya. Semakin penuh. Ya. Nah, inilah yang disebut dengan kehidupan rohani atau spiritualitas. Ya. Jadi, pribadi Kristus itu merupakan suatu pribadi yang sangat menentukan. Kalau kita bicara mengenai spiritualitas Kristiani, tentu saja. Kalau spiritualitas yang lain ya terserahlah. Itu di luar dari apa yang saya bicarakan. Ya. Jadi bagaimana kita bicara, nanti kalau kita mulai bicara mengenai spiritualitas, dan spiritualitas itu bicara mengenai bagaimana proses kita masuk ke dalam dalam relasi dengan Kristus yang semakin lama semakin akrab, atau mengambil bagian yang semakin lama semakin penuh seperti itu, ya itu prosesnya ya kita bisa mengatakan semakin lama itulah orang itu semakin menjadi apa ya, dalam arti semakin utuh sebagai orang Kristiani seperti itu. Dan Kristus seperti yang saya katakan tadi adalah sosok yang tidak tergantikan ya. Seperti itu. Ya. Suatu sosok yang sangat penting. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, ya, bicara mengenai spiritualitas, itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, tidak lepas dari Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu merupakan satu-satunya kekuatan ya, yang mendorong batin untuk masuk dalam kehidupannya seperti itu. Kehidupan yang bagaimana, yang seperti saya katakan, kehidupan yang mengambil bagian ya di dalam hidup Kristus itu sendiri. Kehidupan yang terlibat semakin lama semakin utuh dengan Yesus Kristus itu sendiri. Jadi peran Roh Kudus itu merupakan peran yang sangat penting ya. Dengan demikian kita bisa mendapat dua hal ya. Yang pertama itu adalah hidup bersama Kristus, di mana kita menyadari bahwa hidup kita itu bukanlah sesuatu yang lepas, tetapi kalau kita mau berkembang dalam hidup rohani ya, saya mengatakan seperti itu, bahwa hidup kita harus semakin lama semakin menyatu dalam hidup Kristus itu sendiri. Ya. Kemudian yang kedua, bahwa semuanya itu digerakkan oleh kekuatan. Kekuatan yang sangat penting, yaitu Roh Kudus. Ya. Kalau Anda lihat banyak buku-buku ya terkait dengan spiritualitas, terutama terkait dengan perkembangan hidup rohani dan sebagainya, seperti mendaki Gunung Karmel. Nah, itu saya kira gambarannya kurang lebih sama. Suatu proses di mana orang itu menuju semakin lama semakin erat masuk, apakah itu disebut mengambil bagian kah, apakah itu keterlibatan yang semakin lama semakin intensif kah dengan Kristus dan sebagainya, tetapi itu suatu proses yang terjadi, dan di situ bahwa Roh Kudus itu berperan. Roh Kudus yang menjadi kekuatan ya. Perkembangan hidup rohani kita ya tentu saja ya tidak lepas dari peran Roh Kudus. Bahkan kita bisa mengatakan bahwa Tuhanlah sebagai pelaku yang utama di dalam gerak pertumbuhan hidup rohani kita itu. Itu bagian pertama. Ya. Kemudian bagaimana metode dari uraian ini? Kita menggunakan metode deduktif dan induktif, ya kan? Seperti itu ya. Metode deduktif ya kita tahulah, ya kan? Dari prinsip-prinsip umum kita tarik kepada hal-hal yang khusus. Induktif dari hal-hal yang khusus kita tarik pada prinsip yang umum. Kurang lebih seperti itu. Saya tidak akan jelaskan terlalu jauh. Kedua,
metode itu dipakai dalam apa ya? Dalam posisi yang bagaimana? Mungkin kita bisa mengatakan, bisa bertanya. Yang pertama, ya, saya mau mengatakan, ya, hidup itu kan sesuatu yang bersifat dinamis, enggak statis, ya kan? Kita bisa mengatakan hidup itu sebagai suatu perjalanan lah. Ya. Perjalanan hidup rohani itu dimulai, ya. Tentu saja ada awal mulanya. Ya. Nah, pada awal mula itu, perjalanan hidup rohani itu biasanya dipakai dengan metode deduktif. Ya. Apa maksudnya? Maksudnya bahwa pada awal perjalanan hidup rohani itu, orang selalu mengacu kepada isi pewahyuan dan isi teologi. Ya. Jadi kalau orang mau bertumbuh di dalam hidup rohani, ya, dia harus mengerti pewahyuannya itu apa. Ya. Ajaran-ajaran iman kita itu apa yang disampaikan. Ya. Supaya kenapa? Supaya enggak nyeleweng. Ya. Supaya kita enggak kemudian keliru mulai awal, ya. Seperti itu, ya. Nah, awal perjalanan itu, ya, biasanya dimulai dengan, ya, apa yang disebut dengan tahap asketis. Tahap asketis itu dari kata askein, saya sudah menjelaskan, itu adalah latihan, di mana kita berusaha membentuk diri kita untuk bisa hidup secara sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kita mulai mendidik diri kita sendiri. Pada tahap ini, usaha manusia itu sangat penting. Orang mulai berlatih, misalnya latihan doa. Orang mulai berlatih melawan kelemahan-kelemahan diri sendiri dan sebagainya. Ya, kalau kita tahu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, 3 tahap dalam hidup rohani yang biasa kita kenal, yaitu tahap purgativa, illuminativa, dan kemudian unitiva. Kita bisa menerapkan hal itu pada tahap purgativa, di mana kita berlatih sendiri, latihan doa, latihan mengatur diri, menata diri kita, dan sebagainya. Itu tahap asketis. Nah, pada tahap ini sangat penting sekali yang namanya metode deduktif, di mana isi teologi, pemahaman-pemahaman mengenai teologinya itu bagaimana, pewahyuan-pewahyuan iman itu juga kita ketahui dengan jernih. Dan kemudian kita mengarahkan hidup kita sesuai dengan apa yang diajarkan oleh iman kita tersebut. Maka kita tidak akan kemudian melangkah keliru. Seperti itu, ya. Lantas, ya, begitu orang sudah masuk, ya, sudah kemudian bisa menata diri dia sendiri, ya, tidak hanya sekedar mengikuti apa yang dia mau, ya, dan ya, kalau kita katakan mengatasi tahap via purgativa itu, yaitu penyucian diri, ya, kemudian kita juga mulai menyadari kelemahan-kelemahan kita, orang masuk pada kematangan dalam hidup rohani yang disebut dengan tahap mistik. Tahap mistik itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, peran dan usaha manusia semakin lama semakin turun. Yang mulai bekerja itu adalah Allah sendiri. Ya, seperti itu. Nah, pada tahap mistik ini, ya, yang digunakan adalah metode induktif. Ya. Karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kalau baca tulisan-tulisan para mistikus Kristiani, di situ banyak sekali pengalaman-pengalaman dia pribadi. Ya. Disampaikan pengalamannya ini, silakan baca dari Teresia Avila kah, Jalan Kesempurnaan dan sebagainya, atau Puri Batin, ya kan.
Seperti itu. Kita bisa melihat bagaimana perkembangan. Nah, dia menyampaikan pengalaman sendiri. Dan yang dipakai juga pada metode ini adalah metode deskriptif, yaitu memberi gambaran-gambaran dan sebagainya. Ya. Ini yang mau saya katakan mengenai metode. Ya. Dan kalau kita bicara mengenai spiritualitas, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, ya metode-metode inilah yang akan kita pakai nanti ya. Lantas, kalau kita bicara mengenai spiritualitas juga, apa sih sumber-sumbernya dari spiritualitas itu? Ya, sebagai spiritualitas itu juga teologi ya Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Biasanya disebut dengan teologi spiritual. Ya, tadi sudah diantar oleh Bu Elis dikatakan bahwa saya sekolah teologi spiritual. Sehingga apa yang saya sampaikan itu juga teologi. Nanti saya akan jelaskan perbedaannya teologi saya dengan teologi yang biasa mungkin yang sering dijelaskan oleh Romo UU sebagainya, atau nanti Romo Baur dan sebagainya seperti itu. Ya. Apa sih perbedaannya? Ya. Nah, sumber-sumber spiritualitas itu yang pertama ya adalah kitab suci. Ya. Kitab suci itu merupakan sumber pertama ya, dan merupakan parameter ya, dari pengalaman-pengalaman pribadi atau spiritual atau komunitas. Jadi pengalaman-pengalaman kita masing-masing atau pengalaman kita sebagai komunitas itu dilihat dalam perspektif dari sudut pandang kitab suci. Sekarang bagaimana penghayatan kita? Apakah kita sudah sesuai dengan yang diajarkan oleh kitab suci atau tidak? Nah. Jadi kitab suci itu merupakan suatu yang sangat penting. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, adalah dokumen-dokumen gereja. Yang berasal dari pimpinan-pimpinan gereja. Ya. Itu mungkin membahas satu hal atau dua hal yang lain. Misalnya, ya saya suka dengan dokumen gereja dari Bapak Paus Fransiskus misalnya, Exsultate et Gaudete, ya kan, Gaudete et Exsultate kalau nggak salah, maaf, yaitu bersukacitalah dan bergembiralah. Itu bicara mengenai kekudusan di zaman modern seperti itu. Tetapi ya walaupun membahasnya tampaknya berpusat bagaimana kekudusan di zaman modern, tetapi melalui pembahasan itu sebenarnya dia mendidik kita bagaimana kita harus bertumbuh sebagai orang Kristiani. Bagaimana kita itu hidup ya, atau lebih jelas lagi sebenarnya kita itu yang hidup di dalam zaman modern ini dengan segala banyak tawaran, dengan segala macam banyak iming-iming, dengan segala macam banyak hal yang menarik itu, kita itu tujuannya apa sih? Terus kemudian untuk mencapai tujuan kita itu seperti itu, untuk apa sih yang perlu kita miliki, kan seperti itu. Ya, misalnya terakhir Bapak Paus itu bicara mengenai kemampuan untuk penegasan rohani supaya kita bisa memilih ya dengan tepat terhadap segala sesuatu yang ditawarkan macam-macam ya. Kalau kita perhatikan dengan cukup teliti ya, misalnya ya, itu kan tiap-tiap kali kita menerima ya WA apakah dari Facebook, banyak hal-hal yang tampaknya saleh-saleh ya kan, tampaknya baik-baik.
Tapi apakah itu sesuai dengan iman kita? Apakah itu membawa kita menjadi pribadi yang kudus sebagaimana yang dikehendaki oleh gereja dan oleh Tuhan, ya. Oleh Tuhan, atau lebih tepat oleh Tuhan sebagaimana diimani oleh gereja. Apakah demikian? Nah, ini menurut saya perlu kita lihat. Jadi dokumen itu tampaknya hanya membahas satu tema, tapi sebenarnya di situ juga mendidik kita. Supaya kita sebagai orang Kristiani itu tidak begitu-begitu saja, tidak hanya sekedar menjadi orang Kristiani yang separuh-separuh, tetapi juga mengisi hidup ini dengan suatu pertumbuhan rohani kita. Yang ketiga, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, ya, itu adalah pengajaran-pengajaran iman. Itu macam-macam dari bapak-bapak gereja. Ini yang kerap kita itu sebagai orang Katolik kan sebenarnya tidak hanya bicara kitab suci, toh. Ya, ada bapak-bapak gereja, tulisan-tulisan bapak-bapak gereja, ya, yang sangat bagus. Sekerap kali kita nggak tahu. Ya, tapi itu juga pengajaran yang bagus, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Bagaimanapun juga bapak-bapak gereja itu adalah pribadi-pribadi yang dekat dengan proses terbuatnya kitab suci itu. Bahkan bapak-bapak apostolik itu adalah mereka yang dulu murid-murid dari para rasul, ya kan? Nah, seperti itu. Ya, kita nggak tahu, tapi ajaran-ajaran dia perlu kita baca sehingga kita tidak hanya berhenti pada kitab suci, ya, melainkan juga berjalan menurut perjalanan sejarah itu sendiri, gitu loh. Memahami secara lebih utuh, ya kan? Nah, itu penting. Ya. Jadi bapak-bapak gereja, pujangga-pujangga gereja, ya kan? Ya, misal tulisan-tulisan dari yang sederhana, misalnya dari Santa Teresa Lisieux, itu tampaknya sederhana, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Tetapi uraian-uraian yang dia sampaikan, walaupun dengan gaya yang sangat sederhana, itu mengungkapkan inti iman kita. Ya, itu juga bagian untuk membantu kita. Ya, kalau dalam spiritualitas juga itu dipelajari. Lantas juga dari para kudus, ya, seperti saya katakan banyak para kudus itu menulis, ya. Dan saya juga melihat banyak Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih sudah membacanya, ya. Dari para kudus itu, ya, juga disampaikan mengenai perjalanan dari spiritualitas, jadi perkembangan hidup rohani mereka, ya, seperti itu. Nah, itu jadi kalau kita tanya, kalau kita mulai bicara tentang spiritualitas, kemudian kita bertanya apa sih sumber-sumber dari spiritualitas itu, kalau saya mau mempelajari, ya mulai dengan kitab suci, kemudian mulai dengan dokumen-dokumen gereja yang ada, ya. Bagaimana saya bisa menangkap apa yang diajarkan baik oleh para pimpinan gereja itu, kemudian juga melalui ajaran-ajaran iman bapak-bapak gereja dan sebagainya. Yang terakhir, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, ya, kita tidak boleh juga melupakan pengalaman iman kita sendiri, ya, pengalaman rohani kita, ya. Karena apa? Ya, pengalaman rohani kita itu tempat pertemuan antara yang kita imani dengan kondisi kita aktual saat ini. Tentang apa yang diajarkan dan kondisi kita saat ini. Ya. Iman itu kan bukannya sekedar kita ketahui. Ya, bukannya sekedar kita kagumi saja, oh saya diajarkan untuk mengampuni. Oh saya diajarkan untuk berbelas kasih kepada orang lain. Tetapi kemudian dalam kehidupan kita sehari-hari bagaimana? Oh ternyata mengampuni itu nggak gampang.
Saya harus bergulat dengan diri saya. Ya. Saya harus berjuang untuk bisa mengampuni. Oh, ternyata berbelas kasih itu juga nggak gampang. Ya. Pada orang lain, kerap kali saya berhadapan dengan misalnya kecenderungan saya untuk mendapatkan bukan memberi. Oh, saya ditugaskan untuk menjadi rasul, untuk mewartakan. Tapi kenyataan ya bagaimana saya mewartakan di antara masyarakat? Nggak mudah. Jadi pengalaman itu sangat penting, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Kalau kita mau bicara mengenai hidup rohani kita, ya, pengalaman kita juga bukan hanya pengalaman pribadi, pengalaman komunitas kita. Ya, misalnya kita sebagai kita tahulah ya, kalau kita baca dari kisah para rasul, bagaimana para orang Kristen pertama itu menjadi sosok sebagai komunitas yang menarik, bisa kita mengatakan gitu. Ya, itu merupakan ideal kita. Ya. Sekarang bagaimana komunitas kita di dalam lingkungan kita sehari-hari? Apakah kita menjadi komunitas yang menarik? Ya. Oh, ternyata membentuknya susah. Ada segala macam masalah, ada segala macam tantangan dan sebagainya. Nah, disitulah menjadi poin bertemunya. Ya. Ya. Nah, banyak hal yang membantu kita, mungkin budaya dan sebagainya. Kenapa sih nggak terjadi di antara kita itu, misalnya, kenapa sih nggak terjadi di antara kita itu, kenapa komunitas kita tuh nggak bisa sih seperti komunitas di Antioquia dulu, ya, menjadi komunitas yang menarik. Oh, ada perbedaan budaya, oh, ada perbedaan karakter orang-orangnya dan sebagainya. Kita bisa mengetahui, ya. Jadi kalau kita bicara mengenai spiritualitas, ya poin-poin itulah. Karena itu kita juga bicara mengenai spiritualitas, misalnya spiritualitas pembebasan. Ya. Ya, itu punya konteks tersendiri, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Ya. Komunitas dari orang-orang Amerika Latin, ya, mereka itu kemudian menghadapi kenyataan bagaimana orang-orang itu yang miskin itu menderita, yang tertindas dan sebagainya, bagaimana kemudian mereka mulai belajar menghayati iman di dalam konteks seperti itu. Maka pengalaman-pengalaman itu sangat penting, ya, jangan kita abaikan, ya, jangan kita kemudian kurang kita hargai. Ya. Selanjutnya adalah hubungan antara spiritualitas dan teologi. Seperti tadi sudah saya katakan, ya. Kalau kita bicara mengenai teologi, ya, itu tidak lepas dari spiritualitas, karena teologi itu ya mencakup juga teologi spiritual. Ya. Dan juga Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, seperti yang sudah saya katakan, antara teologi dan spiritual itu, ya, nanti kita akan bicara mengenai teologi dogmatik dan juga teologi spiritual serta teologi moral yang sangat dekat ketiganya itu, ya, itu merupakan suatu pendekatan terhadap iman, ya. Pendekatan terhadap iman yang bagaimana? Mungkin kita bisa bertanya seperti itu. Ya, pendekatannya seperti sudah saya katakan tadi, yang satu lebih mendekati secara subjektif dan yang lain mendekati secara objektif. Ya. Mendekati subjektif itu apa? Itu yang disebut dengan ya fides qua creditur itu apa? Yaitu
bagaimana iman itu dihayati oleh orang beriman. Sehingga dia menyerahkan dirinya seluruhnya kepada Tuhan yang mewahyukan dirinya. Jadi ketika kita bicara mengenai teologi spiritual, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita bicara mengenai sisi manusianya yang menanggapi ya, iman tersebut. Nah, kalau kita kembali ya Bapak Ibu, ya saya mungkin mengingatkan kepada Ibu Bapak yang pernah saya ajar dulu di KPKS tentang iman subjektif, ya seperti itulah. Jadi bagaimana sisi kita sendiri? Nah, kalau kita bicara mengenai teologi spiritual ya seperti itu. Kita mulai. Maka kalau saya ya dalam pengajaran teologi kemudian saya sangat menekankan bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita menghayati iman kita, bukannya sekedar mengetahui, bukan hanya sekedar memahami. Itulah tugas saya. Ya. Kalau kadang-kadang saya memberikan kritik terhadap penghayatan seperti kok tahu tapi nggak menghayati, itulah tugas saya. Ya. Jadi pada sisi itu yang paling penting bagi teologi spiritual, ya kan? Dan bukan hanya itu. Terus bagaimana kemudian saya harus berjalan, misalnya berkembang untuk semakin bisa menghayati apa yang saya ketahui itu, gitu loh. Misalnya, saya ambil contoh ya. Saya mengetahui bahwa saya itu dipanggil untuk masuk dalam kesatuan cinta kasih dengan Allah, misalnya seperti itu. Ya. Nah, bagaimana saya belajar untuk semakin lama bertumbuh di dalam cinta kasih itu? Kalau saya tahu bahwa kekudusan itu adalah kesempurnaan cinta kasih, misalnya seperti itu. Ya, bagaimana saya kemudian bertumbuh di dalam kesempurnaan cinta kasih? Ya, apa proses-proses yang harus saya lakukan, bantuan-bantuan apa yang saya butuhkan, misalnya melalui sakramen kah, melalui ini kah, melalui latihan-latihan rohani kah, dan sebagainya. Itulah tugas. Nah, sisi itu yang sebenarnya dibahas atau diolah oleh teologi spiritual atau spiritualitas, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Ya. Sedangkan ya teologi ya terutama teologi dogmatik itu berkaitan dengan iman kepercayaan dan kebenaran yang diwahyukan. Ya. Jadi lebih pada isinya. Misalnya Allah telah menganugerahkan anaknya kepada kita. Inkarnasi misalnya gitu kan. Kita tahu ya bahwa Allah telah menjadi manusia. Oke. Kita tahu itu. Lantas kalau masuk ke dalam teologi spiritualitas, pertanyaannya bagaimana konsep inkarnasi itu ya perlu dihayati dalam hidup kita. Misalnya gitu kan. Maka ada yang mengejar mulai spiritualitas inkarnasi kan. Apa sih spiritualitas inkarnasi itu? Misalnya seperti itu. Nah, itu misalnya terlibat di dalam dunia nyata. Jangan hanya sibuk pada hal rohani. Ya, seperti itu kan. Jadi teologi spiritual itu melihat dari sisi bagaimana kita menanggapinya, ya. Bagaimana kita kemudian menghayatinya. Sejauh mana kita menghayatinya dan sejauh kemana kemudian kita menanggapi apa yang menjadi isinya itu. Nah, ini yang kalau saya bicara dulu ya bicara mengenai iman objektif dan iman subjektif kan. Semoga gagasan ini dapat ditangkap dengan baik. Ya. Lantas, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, ya. Teologi, ya, itu kan macam-macam, ya kan? Ada teologi dogmatik yang bicara mengenai inti-inti ajaran-ajaran iman, teologi yang lain. Yang ini saya sebutkan yang dekat-dekat aja ya. Yang nggak jauh-jauh, bukan teologi pastoral nggak saya sebutkan, macam-macam itu nggak saya sebutkan.
tapi yang dekat-dekat dengan teologi spiritual aja. Yaitu teologi dogmatik, teologi moral, teologi teologi spiritual. Itu berkaitan satu sama lain semuanya. Mereka sama-sama kemudian berusaha untuk memahami iman, tetapi dari sudut pandang yang berbeda. Ya. Mereka mau mendalami pewahyuan itu, tapi dari sudut pandang yang berbeda. Seperti saya katakan tadi, ya, pada teologi dogmatik itu membahas tentang isi iman. Karena itu membahas misalnya mengenai keselamatan itu apa, ya kan, seperti itu. Bicara mengenai juga misalnya Tritunggal itu apa, ya kan, bagaimana kita mengetahuinya, memahaminya dengan segala, tentu saja dengan segala keterbatasan manusia. Ya, jangan melupakan kalau kita berhadapan dengan iman, kita tetap berhadapan dengan misteri Allah. Tapi manusia tidak bisa kemudian diam ya sudahlah itu misteri Allah, nggak mau berpikir, ya nggak cepat juga. Ya, kita berusaha untuk mengetahuinya dengan segala pengakuan akan keterbatasan kita. Ya. Nah, teologi dogmatik itu membahas isi iman itu. Nah, sekarang bagaimana dengan teologi moral? Ya. Bagaimana sih teologi moral itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih ya? Teologi moral ya itu mendekati dari sisi manusia juga. Jadi dalam teologi itu ada yang disebut dengan indikatif dan imperatif. Indikatif itu menunjukkan misalnya Allah itu Tritunggal. Kalau Allah Tritunggal terus bagaimana? Ya kalau kita tahu Allah Tritunggal, kemudian apakah hidup kita biasa-biasa saja? Kalau Tritunggal itu merupakan persekutuan cinta kasih misalnya gitu ya. Ya kita jangan kemudian orang yang percaya kepada Allah Tritunggal hanya tinggal santai-santai berkelahi terus tiap-tiap hari tanpa merasa malu dan sebagainya. Ya mbok yang nganu lah, ya apa? Hidup berdasarkan cinta kasih lah. Ya. Misalnya seperti itu, ya. Maka pembicaraan mengenai Allah Tritunggal itu juga kemudian bagi kita yang percaya akan Tritunggal merupakan suatu perintah. You harus hidup dong seperti Allah Tritunggal, yaitu masuk dalam persekutuan cinta kasih. Ya, seperti itu. Ya. Nah, teologi moral itu bicara mengenai hal itu. Ya. Dia bicara mengenai sisi manusianya. Ya. Kalau kita menjadi gini, kalau pakai bahasanya teologi moral adalah gini, kalau saya percaya bahwa Allah itu mengasihi saya, ya, bahwa Allah itu adalah Allah Tritunggal, ya, yaitu persekutuan cinta kasih, ya saya harus hidup saling mengasihi dengan sesama saya, gitu. Ya. Karena kalau enggak ya jadi aneh. Ya. Apa yang saya imani dengan kemudian hidup saya kemudian berbeda. Kalau saya percaya bahwa Allah itu ya mengampuni saya, pengampun ya, maka saya juga harus belajar mengampuni. Ya, seperti itu. Poin-poin itu yang perlu kita ketahui, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Ya. Maka saya mau mengatakan kepada Anda semua, ya, seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa teologi moral itu mendekati dari sisi manusia. Ya. Tetapi teologi moral itu lebih tekanannya pada apa yang menjadi perintah-perintahnya, prinsip-prinsip apa yang perlu kita lakukan, prinsip-prinsip moral apa. Ya. Kalau Allah itu merupakan sumber kehidupan, maka kita pun harus memperjuangkan kehidupan itu. Ya, seperti itu.
Nah, itu yang menurut saya perlu kita pahami ya, perlu kita ketahui ya. Jadi teologi moral itu lebih bicara mengenai prinsip-prinsipnya dan perintah-perintah yang perlu kita lakukan. Teologi spiritual, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, itu kurang lebih sama dengan teologi moral, tetapi ya, dia tidak bicara mengenai prinsip-prinsipnya atau ajakan-ajakannya, melainkan tentang bagaimana pelaksanaan konkretnya. Saya udah tahu bahwa saya harus mengasihi. Nah, sekarang bagaimana saya melaksanakan konkretnya dalam situasi saya seperti ini? Misalnya dalam usaha saya untuk berusaha menjadi pribadi yang mampu mengampuni. Maka dibicarakan latihan misalnya. Ya, ada perjuangan, kita berjuang untuk melawan diri kita sendiri sehingga kita bisa mengampuni. Ya, seperti itu. Nah, macam-macam. Jadi teologi moral, teologi dogmatik itu bicara mengenai prinsip-prinsip, mengenai inti dari iman itu. Teologi moral itu bicara mengenai sisi manusia, tapi berbicara mengenai prinsip-prinsip dan apa yang harus dilakukan, perintah-perintah moral yang ada. Dan teologi spiritual itu adalah dari sisi kita juga, dari sisi manusia juga, tetapi bagaimana itu dalam pelaksanaannya, dalam prosesnya, dalam perjuangannya, seperti itu. Ya. Dan kalau kita lihat dari banyak buku, ya misalnya untuk bisa melaksanakan, misalnya belajar untuk menghidupi iman Kristiani dibutuhkan, ya, seperti saya katakan tadi, latihan-latihan rohani, ya kan? Nah, kemudian dibutuhkan juga doa, dibutuhkan juga ekaristi dan sebagainya, bantuan-bantuannya. Kemudian apa yang menjadi penghalang-penghalangnya, ya kan? Seperti itu, ya. Tantangan-tantangannya itulah yang dibahas oleh teologi spiritual, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Jadi bicara tentang prosesnya, ya. Itu yang perlu kita pahami. Jadi 3 hal itu perlu kita pahami dengan cukup, semoga dipahami dengan cukup jelas. Ya. Lantas Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, ya. Selanjutnya, ya, kita akan semakin mempersempit. Ya. Kalau tadi saya sudah bicara mengenai spiritualitas itu apa, kemudian ya, spiritualitas itu apa, setelah itu saya bicara mengenai hubungan antara sumber-sumber spiritualitas, kemudian hubungan antara spiritualitas dan teologi. Nah, sekarang saya mulai menyempit. Saya akan bicara mengenai teologi biblis dan teologi spiritual biblis. Ya. Atau yang disebut, kalau sederhananya saya mau mengatakan spiritualitas biblis. Nah, Bapak Ibu, kita akan membuka polling kita. Jadi polling ini adalah konteks yang sangat penting bagi kami panitia untuk ini kok ada ngomong sendiri, kenapa nih? Acara ini baik. Halo? Silakan mau sudah di mute mau. Oh ya. Ya, Bapak Ibu, ya. Sekarang saya akan bicara mengenai teologi biblis dan teologi spiritual biblis. Ya. Saya akan mulai, atau spiritualitas biblis. Ya. Saya akan mulai dengan pengalaman. Ya. Apa sih yang disebut dengan pengalaman Kristiani? Ya. Pengalaman Kristiani adalah suatu pengalaman, ya, yang kita
yang kita hayati, atau lebih tepat gini, pengalaman Kristiani adalah suatu penghayatan, ya, sesuatu yang dihidupi, ya, tetapi dihidupinya itu di dalam iman, ya, seperti itu. Ya. Nah, karena sesuatu yaitu dihidupi di dalam iman, maka ya pengalaman yang ada di dalam sesuatu yang kita hidupi itu ditandai oleh iman kita. Ya. Ada kita misalnya sebagai orang beriman, atau ada orang punya pengalaman, tetapi ada karena orang itu tidak beriman maka tidak dihayati di dalam iman. Ada. Tetapi kalau yang disebut dengan pengalaman Kristiani itu adalah suatu pengalaman, ya, yang ditandai oleh sendiri. Kita menangkap, kita memahami, ya. Ya. Kita memahami dari sudut kita. Ya. Seperti itu. Ya. Misalnya, ya, ada seorang sederhana sajalah, saya mau kasih contoh. Ada dua orang, yang satu dapat lotre, yang lain dapat lotre. Yang lain mengatakan, itu untung saya dapatnya. Kalau kemudian yang seorang beriman, dia berdoa banyak karena dia sangat membutuhkan untuk sekolah anaknya dan sebagainya. Kemudian dia mendapat lotre dan dia mengatakan, oh Tuhan menolong saya. Dua hal yang berbeda kan, dapatnya sama, ya, tapi dua halnya itu dipahami secara berbeda. Nah, itu contoh sederhana ya. Saya harap tidak kemudian malah contohnya yang didiskusikan ya. Tapi saya mau menunjukkan itu pengalaman yang ditandai oleh iman itu sendiri. Nah, kemudian Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, ya, dari sini kita menemukan dua hal juga yang baik kita bahas, yaitu mengenai hidup dan iman. Ya. Hidup dan iman itu adalah elemen yang sangat penting, ya, di dalam pengalaman Kristiani itu. Dan keduanya tidak terpisah di dalam praksisnya. Ya. Di dalam iman itu ya segala sesuatu, kenyataan dan sebagainya, ya, yang kita terima, ya, itu diterima dengan dengan keinginan untuk mengenal lebih baik, ya. Dengan untuk mengetahuinya dengan lebih dalam lagi, ya. Dan semakin lama mampu untuk menghayatinya. Juga apabila misalnya di dalam pengalaman itu kita melihat ini sebagai suatu Allah yang mungkin mau menyatakan diri kepada kita, ya. Kita berusaha untuk semakin mengenal apa sih yang Allah kehendaki dari diri kita. Nah, kalau kita bicara Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, ya, tentang pengalaman rohani di dalam Perjanjian Baru dan sebagainya, ya, kita kemudian akan melihat adanya hal seperti itu, suatu pengalaman dari suatu kejadian dan juga suatu pengalaman, ya, yang kemudian menjadi suatu pengalaman yang pengen kita ketahui dengan lebih dalam lagi, ya. Nah, semuanya itu kemudian diungkapkan dengan bahasa biblis, ya. Bahasa biblis itulah yang kemudian menjadi tempat di mana kita mengenal, ya. Kita dapat mengetahui pengalaman tersebut. Ya. Jadi begini, ambil contoh. Pengalaman iman antara para rasul dengan Yesus, ya, yang di situ, ya, itu merupakan suatu bagi para rasul itu adalah pengalaman pertemuan dengan Yesus, bergaul dan sebagainya, itu adalah pengalaman iman dari para rasul, ya. Pengalaman rohani yang luar biasa dari para rasul, ya. Seperti itu. Nah, pengalaman rohani itulah yang kemudian, ya, kita ketahui, ya, melalui
kisah-kisah yang disampaikan kitab suci kepada kita. Ya. Maka ya pengalaman rohani tersebutlah yang ingin kita ketahui. Kita ketahuinya dari mana? Dari apa yang disampaikan oleh kitab suci itu. Gitu. Ya. Kalau kita mengerti dengan jelas ya, dengan jernih ya. Itu kan yang kita imani itu adalah iman para rasul, ya kan? Betul enggak? Ya kan, seperti itu, ya. Dari pergaulan para rasul dengan Yesus, ya, pribadi yang luar biasa itu, kemudian sampailah mereka sampai kepada suatu iman, ya. Ya. Bahwa dia, ya, itu wafat, dia itu bangkit dan sebagainya. Nah, itu kan kita tahu dari situ dari mana? Dari teks kitab suci. Nah, karena itu dari kitab suci itu, dari teks-teks itulah kita kemudian akan mencoba mengenal pengalaman-pengalaman itu. Ya. Nanti juga kalau kita bicara mengenai yang lain-lainnya, pengalaman-pengalaman atau pengalaman-pengalaman dari gereja pertama dan sebagainya, kita juga mencoba mengenal hal itu. Ya. Dan semuanya itu tidak bisa lepas dari apa yang disampaikan kitab suci kepada kita. Kemudian, ya, dari sini kita bisa mengetahui, ya, bahwa bahasa biblis yang disampaikan kepada kita melalui kitab suci, ya, itu merupakan suatu penyampaian akan pewahyuan. Tetapi sekaligus pada saat yang sama ia memberikan kesaksian tentang bagaimana hal tersebut dihayati, ya, dan diaktualkan. Ya. Bisa mengatakan dalam diri siapa? Dalam diri para murid dan sebagainya. Maka kalau kita bicara tentang kitab suci, ya Bapak Ibu dan saudara-saudari yang lain, ya, teks-teks kitab suci itu pada saat yang sama merupakan gambaran dari pengalaman iman dalam kurung, yaitu para rasul itu, ya, tetapi sekaligus pada saat yang sama merupakan suatu pewahyuan itu sendiri. Dari pengalaman iman itulah kemudian, ya, sampai kepada kita, oh ya, Yesus itu ternyata adalah Tuhan. Nah itu. Jadi itu pewahyuan dari pengalaman iman yang kemudian menjadi suatu pewahyuan juga. Ini kalau kita bicara mengenai pengalaman iman di dalam kitab suci. Ya. Lantas, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kita mulai masuk dalam teologi Alkitabiah. Apa sih teologi biblis itu? Ya. Nah, teologi biblis itu, seperti sudah saya katakan tadi, ya, sebagai teologi, pertama-tama dia memberi perhatian terutama pada pernyataan-pernyataan iman wahyu di dalam Alkitab, ya. Ya, bagaimana, ya, Allah menyatakan dirinya, ya, itu merupakan suatu penyampaian kebenaran, ya, objektif, ya, seperti itu. Jadi di dalam teologi biblis orang berusaha mengenal sebenarnya apa sih Tuhan itu menyampaikan apa sih, apa ya disebut dengan objek iman itu sendiri atau inti iman itu sendiri yang disampaikan itu apa sih gitu. Lebih tepat kayak gitu. Ya. Misalnya Allah menjadi manusia, ya, seperti itu. Sedangkan, ya, spiritualitas Alkitabiah atau spiritualitas biblis atau spiritualitas teologi spiritual biblis dan sebagainya, ya, itu menyelidiki penghayatan iman, yaitu suatu, mungkin gini lebih tepat, ya, suatu gema penghayatan iman
ya, dari orang-orang ya yang bertemu dengan kebenaran tersebut, serta kemampuan untuk membangkitkan pengalaman dan mempersiapkan membangkitkan juga serta mengarahkan pengalaman. Maksudnya bagaimana ya? Kalau pada teologi biblis itu kan mencari kebenaran-kebenaran iman yang ada di dalam kitab suci. Kalau kita teologi spiritual biblis, kita berusaha menemukan itu sebagai gema di dalam penghayatan orang-orang yang menerima pewahyuan itu. Tetapi bukan hanya sekedar mengetahui, itu juga harus membawa kita kepada suatu pengalaman atau membawa kita pada suatu pengalaman yang sama. Mengarahkan pengalaman kita pada hal yang sama. Seperti saya katakan, mengapa saya bicara mengenai pengalaman? Karena teologi biblis itu tidak hanya bicara mengenai hanya ini Tuhan misalnya menjadi manusia, kita harus berbelas kasih dan sebagainya. Bukan hanya seperti dari itu. Tapi juga bagaimana saya kemudian bisa memiliki pengalaman yang kurang lebih sama. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, ya, sampai di sini apakah ada yang mau bertanya? Karena saya masih melanjutkan, masih cukup panjang nih. Apa kita lanjutkan sampai selesai dulu? Bagaimana? Mungkin lanjut aja dulu. Lanjutkan dulu, oke. Ya. Nah, karena kita, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita di sini secara khusus bicara mengenai spiritualitas biblis atau spiritualitas alkitabiah, maka saya secara khusus akan bicara mengenai pengalaman alkitabiah, ya. Bicara mengenai pengalamannya, ya. Jadi saya mau mendekati dari sisi pengalaman, yaitu bagaimana ya kita menemukan gema ya pewahyuan yang disebabkan oleh kata-kata maupun peristiwa itu di dalam diri baik pribadi maupun komunitas ya. Jadi seperti saya katakan, Allah itu menyampaikan kepada kita, kita menanggapi ya. Nah, saya akan mendekati dari sisi gemanya itu di dalam diri orang yang menanggapi tersebut, entah orang, entah komunitas dan sebagainya, seperti itu. Ya. Dan semuanya itu melibatkan apa? Melibatkan seluruh pribadi manusia, yaitu apakah akal budinya, apakah hatinya, apakah kehendaknya dan sebagainya. Nah, kalau kita misalnya menangkap itu hal tersebut dengan baik ya, dan kita kembali kepada definisi spiritualitas sebagai hidup bersama Kristus dalam Roh Kudus, maka kita bisa mengatakan bahwa kitab suci itu adalah ya suatu kenangan, ya, tetapi sekaligus suatu kesaksian. Ya. Kesaksian akan apa? Kesaksian akan hidup rohani umat Allah. Ya. Sebagaimana yang mereka hayati pada waktu itu. Ya. Kalau kita bicara mengenai mengenai Yesus Kristus misalnya. Ya, Yesus Kristus adalah anak Allah misalnya seperti itu. Itu kan suatu penghayatan dari umat pada saat itu, umat gereja perdana. Ya. Nah, itulah yang merupakan suatu kesaksian yang disampaikan kepada kita. Ya.
Dan bahasa untuk mengungkapkan itu beda-beda. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita bisa lihat ungkapan tentang bahwa Yesus itu penyelamat ya di dalam kitab suci, ya, apakah itu dari Injil Lukas, Markus, dan sebagainya, ya, Matius dan sebagainya, itu kan Yohanes apalagi itu kan berbeda-beda, ya. Tapi tidak mengurangi suatu pengalaman rohani itu. Tetap ujung-ujungnya sama, ya, yaitu pengalaman rohani. Jadi perbedaan-perbedaan itu tidak kemudian menyebabkan menjadi kurang bernilai. Apa yang diberi, apa yang disaksikan, apa yang mereka sampaikan kepada kita itu tetaplah sama. Dan sekali tetapi perbedaan itu ya punya sisi positifnya, yaitu meneguhkan apa, bahwa sejarah konkret, ya sejarah konkret apa? Ya komunitas-komunitas yang ada, misalnya komunitas Markus, komunitas Matius, Yohanes dan sebagainya, itu adalah komunitas-komunitas yang berbeda-beda, ya. Seperti itu, ya. Jadi perbedaan itu bukan kemudian membuat tidak bernilai, ya, tetap sama, ya, karena yang diimani tetap sama, ya, pengalamannya tetap sama dan sebagainya, tetapi perbedaan itu justru punya kelebihan, yaitu meneguhkan bahwa ini komunitas-komunitas yang berbeda loh, yang mengungkapkan sesuatu secara berbeda tetapi mempunyai tujuan yang sama, ya, dan sekaligus juga memberi kekuatan dari kesaksian itu, ya, dengan perbedaan-perbedaan yang ada itu. Nah, karena itu kita bisa mengatakan bahasa Alkitabiah, ya, merupakan suatu hal yang bahasa yang mengungkapkan suatu kesaksian iman, ya, yang disampaikan kepada kita, ya. Mungkin para penulisnya itu tidak bermaksud memberi kesaksian tentang dirinya atau tidak memikirkan mengenai iman para pembacanya di masa yang akan datang, ya. Tetapi, ya, dia tetap bermaksud untuk mengungkapkan pewahyuan dan bagaimana jawabannya. Nah, dalam bahasa kitab suci yang seperti ini mungkin agak sulit, ya, terkait dengan bahasa ini, ya. Kita bisa mengatakan bahwa bahasa Alkitabiah itu adalah suatu kesaksian akan pengalaman yang dihayati dalam iman dan yang suatu bersifat otentik. Kenapa? Seperti tadi yang saya katakan, suatu kesaksian akan suatu pengalaman iman, ya. Mungkin masing-masing komunitas dan sebagainya, komunitas Markus, komunitas Lukas, komunitas mungkin Yohanes dan sebagainya, ya, seperti itu, ya, dan masing-masing itu bersifat otentik. Semuanya itu akhirnya disampaikan kepada kita dengan bahasa yang sangat manusiawi, yang bahasa yang manusiawi, ya, yang kita tangkap seperti itu. Selanjutnya, teologi spiritual dan pengalaman. Seperti saya sudah katakan, kalau kita bicara tentang teologi spiritual atau spiritualitas, kita mendekati iman dari sisi penghayatnya. Dalam arti yaitu relasinya dengan Allah, ya, yang dihayatinya secara unik, ya. Dan karenanya menjadi suatu pengalaman bagi dia, ya. Orang yang punya pengalaman akan Allah, ya, itu dihayati secara unik masing-masing pribadi, ya, masing-masing komunitas juga. Nah,
keunikan itu terjadi karena setiap pengalaman itu berada di dalam konteksnya yang berbeda. Ada yang konteksnya sosial, ada konteksnya religius, atau yang lain lagi. Atau kalau kalau kita bicara dari sisi pribadi atau manusia, ya masing-masing individu bisa karena karakternya, ya pengalaman akan Allah di dalam diri Yohanes tentu saja berbeda dengan pengalaman akan Allah pada Paulus, walaupun sama-sama kemudian mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan sebagainya. Nah, walaupun ada perbedaan-perbedaan dan keunikan masing-masing itu, kita tetap bisa bertanya, ya, apa yang disebut dengan pengalaman rohani? Ya. Untuk menjawabnya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, ya, kita bisa memilih suatu jawaban yang sederhana lah, ya, yang dapat membantu kita. Pertama, kalau kita bicara pengalaman atau bicara pengalaman itu, kita harus menyadari bahwa pengalaman itu memiliki 3 unsur, ya, yang penting, yaitu yang pertama, ya, yaitu mempunyai banyak aspek. Kalau kita bicara mengenai pengalaman yang ada di dalam kehidupan kita, ya, kita tahu bahwa pengalaman itu memiliki banyak aspek. Ya. Kemudian yang kedua, pengalaman itu hidup, ya, sesuatu yang hidup bagi kita. Yang ketiga, pengalaman itu tidak dapat kita ketahui secara utuh. Banyak aspek dalam pengertian gimana. Ya. Yang pertama, kalau kita bicara mengenai pengalaman rohani, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, ya, itu terjadi dengan cara yang sangat tidak terduga, ya, dan terencana, ya, dan banyak hal yang terlibat di dalamnya, ya, seperti yang saya katakan, situasi kita, karakter kita, ya, lingkungan kita, dan sebagainya. Ya. Kemudian nggak tahu apakah durasinya itu lama atau pendek, ya. Kadang-kadang ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang sebentar, dan sebagainya. Ya. Dan juga kita kerap kali tidak tahu bagaimana berakhirnya. Ya. Jadi kalau kita bicara mengenai pengalaman rohani, ya kita harus siap dengan itu. Banyak aspek yang terlibat lah. Nah, yang seperti tadi saya katakan, kerap kali tidak terduga. Ada orang punya pengalaman rohani, tiba-tiba saja punya pengalaman rohani bahwa dia dikasih oleh Tuhan. Ya, ada orang yang punya pengalaman rohani, dia disadarkan bahwa dirinya itu rapuh. Dia punya pengalaman rohani, ya, bahwa Yesus telah menyelamatkan dia, sebagainya. Seperti itu. Itu bisa terjadi kapan saja. Kita tidak pernah merencanakan. Ya. Bisa dialami begitu panjang, tapi bisa juga hanya sebentar. Bisa suatu yang menyentuh aja, ya, seperti itu. Ya. Dan kemudian juga kita kerap kali nggak tahu kapan berakhirnya. Itu, ya. Yang pertama, ya. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, ya, itu adalah hidup. Karena apa? Karena pengalaman rohani itu membuat orang yang mengalami itu menemukan diri mereka tenggelam dalam pengalaman tersebut. Tiba-tiba dirinya itu begitu mungkin tersentuh, tergerak, diingatkan, disadarkan, menimbulkan berbagai macam pertanyaan, ya, menyebabkan kita kemudian terlibat dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Misalnya ada orang punya pengalaman rohani yang membawa dia pada suatu pertobatan,
Seperti itu. Orang yang mulanya yaitu biasa-biasa saja, tapi kemudian dia punya pengalaman rohani yang begitu menyentuh, ya, membuat dia kemudian mulai mencari untuk maknanya, mendalami, ya kan, seperti itu. Banyak kan santo-santo mulai dengan seperti itu. Santo Fransiskus Assisi misalnya berdoa, ya, terus dia mendengar supaya dia di gereja San Damiano, dia bahwa dia harus memperbaiki rumahnya, rumah Tuhan, seperti itu kan. Nah, dari pengalaman-pengalaman rohani seperti itu hidup membuat orang itu terlibat sungguh-sungguh, ya. Masuk menemukan dirinya ada di dalam dari pengalaman tersebut, ya. Tetapi sekaligus Bapak Ibu dan saudara-saudari yang ketiga, pengalaman rohani itu tidak dapat diketahui secara utuh. Karena kerap kali tidak dapat kita pahami. Ya. Tidak dapat kita uraikan, tidak dapat kita jelaskan. Hanya kita ketahui secara terbatas, sepotong-sepotong. Ya. Misalnya banyak sekali para mistikus itu yang punya pengalaman rohani yang mendalam dengan Allah, ya, itu kemudian tidak mampu menjelaskan, ya, dengan bahasa yang lugas, dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang lain. Kalau dari sisi manusiawi, saya bisa mengatakan demikian. Coba deh kita tanya sama orang yang lagi jatuh cinta, bagaimana, apa yang pengalamannya, bagaimana, itu susah dibahasakan, ya kan? Wah, bagus sekali, indah sekali, bahagia sekali. Apa itu artinya bahagia sekali? Ya kan kita bingung kan, ya, kalau kita nggak ngalami sendiri, ya kan? Seperti itu. Jadi selalu ada sesuatu yang bersifat misteri yang nggak kita ketahui. Ya. Pengalaman akan apalagi pengalaman akan Allah, pengalaman akan manusia aja seperti gitu, ya. Apalagi pengalaman akan Allah, banyak hal yang tidak kita ketahui, banyak hal yang tidak bisa kita pahami, ya. Nah, itu pengalaman rohani. Nah, kalau kita sekarang bicara secara khusus misalnya pengalaman rohani Kristiani, ya kan, seperti itu. Bagaimana ya kita memahaminya, ya? Kalau kita bicara mengenai pengalaman rohani, roh, ya, seperti itu, ya, itu menunjukkan hubungan kita yang secara khusus dengan roh, ya. Yang dikenali dengan buah-buahnya. Ya, Santo Paulus kan memberikan daftar, ya, dia mengatakan demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya. Nah, kalau kita, ya, orang Kristiani, ya, bicara mengenai pengalaman rohani secara khusus, ya, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, yaitu kaitannya dengan roh itu. Roh yang bisa kita lihat dari buah-buahnya. Nah, buah-buahnya itu apa? Ya tadi seperti katakan ada 9. Ya. Nah, di sini ya ada 9 yang disebutkan, tetapi sesungguhnya kalau kita perhatikan Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, ya, dari yang 9 itu semuanya sudah terkandung pada yang pertama, yaitu kasih. Ya. Kita bisa mengatakan demikian, ya, di dalam 9 itu adalah kasih agape, kasih atau agape, ya, ya, dalam dimensi teologisnya yang dihayati bersama dalam iman dan harapan. Kemudian kasih agape yang operatif yang kita laksanakan, yang membangkitkan minat dan inisiatif kita, ya, di mana kita tidak membiarkan segala sesuatu itu ya begitu-gitu aja lah, ya. Tetapi mengundang kita untuk terus membuat sesuatu yang baik, yang maju di dalam roh itu. Ya. Yang selanjutnya kisah kasih agape, ya, yang juga merupakan suatu kriteria atau ketajaman dalam realitas hidup sehari-hari, ya, yang seringkali begitu kompleks dan sulit, ya. Kalau kita dipanggil untuk, ya,
kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan sebagainya, itu dasarnya itu adalah kasih itu. Semuanya yang begitu, ya. Kalau kita di dalam suatu pilihan-pilihan, ya, di mana kita harus memilih, ya, kita kemudian dari kasih itu yang sebagai pegangan kita tahu harus bagaimana. Alih-alih kita kemudian bersifat kasar kepada orang yang menjengkelkan saya ketika berhadapan dengan saya mau bersifat kasar atau tidak, saya berpilih misalnya kelemah lembutan. Saya alih-alih mengikuti, ya, kemarahan saya, kekecewaan saya, kejengkelan saya dan sebagainya, saya menguasai diri saya. Seperti itu yang ketiga misalnya. Dari kasih seperti itu. Ya. Lantas karena waktunya sudah makin lama makin mepet, saya akan lanjutkan pengalaman rohani dan pengalaman kristiani. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Kedua pengalaman ini sesungguhnya sama kalau kita bicara mengenai pengalaman rohani dan kristiani, ya. Walaupun tekanannya berbeda yang satu dengan yang lain, ya. Pengalaman rohani itu menekankan aktivitas Roh Kudus yang mengacu kepada pribadi Kristus, ya. Tekanannya kepada aktivitas Roh Kudus, ya. Sedangkan pengalaman roh Kristiani, ya, dari kata Kristiani, Kristus, ya, itu mengacu kepada Kristus pribadi yang kita hayati. Namun dari situ kemudian kita menemukan beberapa aspek yang sama, ya. Aspek yang samanya itu apa? Pertama, aspek dialogis. Ya. Apa itu maksudnya? Ya. Maksudnya begini. Ya. Pengalaman Kristiani pertama-tama adalah dialog antara dua belah pihak. Itu adalah sebuah pertemuan, komunikasi antara siapa? Antara Allah dan manusia. Allah yang menyatakan diri, manusia yang menanggapi. Kalau bahasa yang lain adalah wahyu dan iman, atau iman sebagai tanggapan terhadap wahyu itu, ya. Jadi itu dialog, komunikasi antara manusia dengan Allah. Allah yang berinisiatif untuk berkomunikasi dengan manusia. Kemudian aspek yang kedua adalah kristologis, ya. Apa itu maksudnya? Ya. Pengalaman Kristiani selalu mengacu pada pribadi yang unik, yaitu pribadi Kristus sendiri, bukan yang lain. Ya, sejauh itu sesuai dengan iman kita, itu adalah pribadi Kristus. Ya, dia adalah pewahyuan dari wajah Bapa kepada kita. Yesus yang berbelas kasih, Yesus yang mengampuni, Yesus yang mencintai orang-orang yang lemah tidak berdaya, itu adalah wajah Allah sendiri. Bagaimana Allah itu mengasihi orang-orang yang lemah, orang-orang yang berdosa. Nah, itu yang sebenarnya kita perlu ketahui. Ya. Jadi pengalaman Kristiani selalu mengacu pada pribadi unik itu, yaitu pribadi Kristus sendiri. Kemudian yang ketiga adalah aspek soteriologis. Ya. Soteriologis itu terkait dengan keselamatan. Nah, pertemuan dengan Kristus adalah pertemuan yang menyelamatkan. Seseorang, ya, yang menjadi seorang Kristiani yang percaya dengan Kristus, ya, dia kemudian juga mengimani bahwa dirinya diselamatkan karena Kristus itu, ya. Pertemuan itu memasukkan kita ke dalam suatu dimensi baru. Misalnya kita menjadi anak-anak Allah, ya, dan kita memiliki gaya hidup baru, ya. Kamu bukan lagi budak, melainkan kamu adalah anak-anak Allah yang harus memiliki kebebasan anak-anak Allah dan sebagainya. Seperti itu. Jadi pertemuan dengan Kristus itu bukanlah untuk kita pahami, kita kagumi, oh pribadi Kristus luar biasa, tetapi juga terkait dengan hidup
keselamatan kita. Ya. Maka pengalaman rohani Kristiani itu menyangkut juga soal keselamatan kita sebagai orang Kristiani. Ya. Selanjutnya, yaitu aspek komuniter. Apa artinya? Ya. Aspek ini mengingatkan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, ya, bahwa mereka yang diselamatkan, ya, di dalam Kristus, ya, bersama-sama membentuk komunitas yang percaya, komunitas orang-orang yang percaya. Ya, kita tidak mengimani sendiri-sendiri, tetapi kita mengimani di dalam kebersamaan. Itu yang disebut dengan gereja, ya kan? Nah, sebuah komunitas yang merayakan Kristus Sang Penyelamat itu di dalam liturgi, ya. Terutama pada hari Minggu, ya kan, kita kemudian merayakan dalam kebersamaan, ya kan, seperti itu. Jadi nggak kemudian saya mengimani Kristus, tetapi saya nggak mau menyatu dengan orang lain, ya. Kita yang diselamatkan itu karena pertemuan kita dengan Kristus dibawa juga di dalam suatu kesatuan membentuk suatu komunitas, ya. Nah, kita merayakan Kristus Sang Penyelamat tersebut, ya. Tetapi, ya, tidak cukup kita hanya merayakan begitu saja. Kita mendapat tugas. Kalau kita perhatikan dalam Ekaristi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, ya, saudara-saudara yang terkasih, ya, dengan ini misa sudah selesai. Kita pergi, marilah kita pergi, kita diutus. Ya, diutus apa? Ya, diutus untuk menyucikan kembali dunia, membawa wajah dunia sebagaimana Allah menciptakan, bukan wajah dunia yang penuh dengan dosa, ya, segala sesuatu yang menyimpang dari Allah dan sebagainya. Ya, jadi kita dapat tugas untuk menguduskan kembali dunia ini, menjadi rasul-rasul di tengah masyarakat, ya kan. Jadi habis misa, ya, kemudian jangan merasa udah bebas saya. Melainkan saya juga bagaimana saya dengan kehidupan saya sehari-hari, saya menguduskan dunia ini. Saya merasul di tengah-tengah dunia. Ya, melalui apa? Pekerjaan saya sehari-hari. Ya, melalui kehidupan saya di dalam keluarga, di dalam masyarakat, ya. Mungkin juga di dalam lingkungan atau apa sajalah, terserah. Ya. Hanya saya mau mengatakan bahwa kalau kita menyadari bahwa kita diselamatkan oleh Allah dan kemudian kita menyatu, ya, di dalam suatu komunitas, ya, kita merayakan Kristus Sang Penyelamat itu, ya, kita pada saat yang sama juga diberi tugasnya untuk merasul, yang mewartakan. Ya, ini suatu hal yang sangat penting. Maka kalau orang ke gereja, ya, rajin pada waktu dulu masih offline kan, pulang dari gereja gara-gara mobil sebentar keserempet, berantem dan sebagainya, lah bingung saya. Ya gimana ya menjelaskannya, ya. Ya, tugas dia menyucikan dunia, bukan ngotorin dunia, ya. Jadi itu. Lantas, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selanjutnya adalah aspek agapis, ya. Saya bingung untuk menggunakan secara bahasa Indonesianya apa, ya, agapis. Agapis itu dari agape, dari kasih sebenarnya, ya. Jadi bagaimana, ya, persekutuan umat beriman yang membentuk umat Tuhan itu menghayati inti iman yang diperkaya dengan harapan, dibumbui dengan kasih. Ya, jadi bagaimana mereka itu hidup di dalam kasih, ya, satu sama lain, ya. Kemudian menyebarkan kasih itu kepada juga orang banyak yang ada, ya kan?
ya, kepada yang ada di lingkungan masyarakat kita, ya, seperti itu. Nah, sebenarnya ya cara hidup mereka itu menunjukkan suatu tegangan, tarik menarik sebenarnya. Tarik menarik antara apa? Ya, antara suatu harapan yang menanti kita ke depan di satu pihak dan sesuatu yang sudah terjadi dalam diri kita yang sudah kita alami. Ya. Jadi suatu komunitas ya yang hidup di dalam kasih ya dan kemudian menyebarkan kasih itu ya itu berada di dalam tarik menarik seperti itu. Tarik menarik antara apa? Antara apa yang belum terjadi dan apa yang sudah terwujudkan di dalam dunia ini. Ya. Nah, pengalaman Kristiani kita ya kiranya punya aspek itu juga ya. Jadi kita itu ya mulai dengan mencintai ya sesama kita, hidup bersama dengan rukun dan damai, itu kan banyak disampaikan oleh Santo Paulus supaya kita hidup yang rukun seperti itu ya. Nah, itu sebenarnya juga mengacu kepada sesuatu yang nanti akan terjadi ya. Tapi kita sudah mulai pada saat ini antara jadi tegangan antara belum terwujud dan sudah seperti itu. Dan yang terakhir, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, yaitu aspek eskatologis. Ya. Nah, eskaton itu hidup masa yang akan datang. Ya. Itu membantu kita menyadari bahwa persatuan kita dengan Tuhan yang sudah terjadi di dalam kegiatan di dunia ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, ya, itu baru pada awalnya, ya, baru pada awal dan harus kita sempurnakan terus-menerus. Ya, kita harus berjuang untuk menyempurnakan terus-menerus. Ya. Sehingga menjadi suatu kesatuan yang definitif. Ya. Dalam surat pertama Rasul Yohanes dikatakan demikian. Saudara-saudara yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Saya mau mengatakan ini menunjukkan suatu proses, dan sekaligus saya mau mengatakan juga bahwa ini tugas kita untuk mengusahakan di dalam dunia ini suatu yang harus disempurnakan. Kesatuan kita dengan Tuhan dalam dunia ini ya terus harus makin lama semakin semakin erat, semakin kita mampu menghadirkan kehendaknya di dalam hidup kita. Ya, kalau pakai bahasa yang lain, kita menjadikan kerajaan Allah itu semakin nyata di dalam diri kita, di dalam lingkungan hidup kita, di dalam masyarakat dan sebagainya. Seperti itu. Itu sama kaitannya dengan apa yang tadi sudah saya katakan. Kita diutuskah ke tengah dunia untuk mewartakan, kita kemudian berusaha untuk terus-menerus ya menyadari bahwa kita itu berada di dalam tegangan tarik-menarik antara yang belum dan yang sudah terjadi dan sebagainya. Seperti itu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, ya, pengalaman-pengalaman rohani seperti ini yang perlu kita ketahui ya. Dan itu yang nanti kita akan lihat di dalam kitab suci, pengalaman-pengalaman rohani. Kita akan banyak bicara kalau nanti seandainya waktu ada waktu yang lain dan saya ada waktu, kita akan bicara banyak mengenai spiritualitas dari gereja Kristiani pertama, komunitas Kristiani pertama, spiritualitas dari Yesus Kristus ya.
kemudian spiritualitas dari Injil-Injil dan sebagainya. Nah, ada pengalaman-pengalaman rohani seperti itulah yang akan kita lihat secara lebih mendalam lagi pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo untuk uraian yang disampaikan tentang spiritualitas iblis ya. Memang terkait dengan bacaan-bacaan juga dalam kitab suci ya Romo. Kalau saya lihat mengenai pengalaman Saulus, pertobatan Saulus, mungkin di sini bisa masuk kan, termasuk di aspek penyelamatan ya Romo ya. Kemudian dia membentuk komunitas-komunitas, itu masuk di aspek komunitas, lalu dia istilahnya ada transformasi diri lah ya untuk semakin mewartakan Kristus ya melalui pertobatannya dia. Luar biasa sih memang untuk bisa mengetahui spiritualitas. Selama ini kan kita hanya mengertinya baca dari kitab sucinya, sabda-sabdanya, tapi di sini Romo juga menjelaskan melalui spiritualitas ya, dari sudut spiritualitas iblis itu bagaimana kita mendalami sabda-sabdanya, menghayati di dalam kehidupan kita. Mungkin ada pertanyaan? Kalau saya lihat di kolom chat tidak ada yang menuliskan pertanyaan. Ada yang bertanya, Romo, dari Bapak Klik Sudarnoto. Guru spiritualitas kita siapa? Apa? Guru spiritualitas kita siapa? Ya, guru yang paling utama Yesus Kristus itu. Yang paling utama ya Yesus Kristus itu. Kita belajar dari situ semuanya. Nggak ada yang lepas dari dia. Karena kalau kita misalnya belajar bagaimana kita berelasi dengan Allah, ya kan kita nggak bisa lepas dari gimana Yesus berelasi dengan Bapaknya, ya kan? Kita belajar dari situ. Bagaimana kita mau menjadi manusia yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ya, Yesus Kristus itu ideal kita. Nah, jadi dia memang contoh dari semuanya, teladan dari semuanya. Bahkan dia pegangan kita bisa katakan seperti itu. Para kudus semuanya juga mengacu kepada Yesus Kristus. Ya. Mungkin ditanya lagi Romo nih dari Pak Klik yang sama ya. Kalau Romo siapa? Mungkin maksudnya kalau imam, imam siapa gitu ya? Kalau imam? Ya, pertanyaannya kalau Romo siapa? Kan tadi guru spiritualitas kita siapa? Lalu pertanyaan berikutnya kalau Romo siapa? Mungkin yang dimaksud di sini maksudnya apa itu? Saya nggak ngerti. Ini pertanyaan dari Pak Klik Sudarnoto. Pak Klik mungkin bisa unmute mic-nya Pak. Nggak ngerti saya maksudnya. Pak Klik. Pak Klik Sudarmoto. Sebagai guru spiritualitas gitu. Ya, guru spiritualitas kita siapa? Lalu kalau Romo siapa? Tunjuk. Lah. Maaf. Romo tunjuk. Kalau mungkin di agama-agama lain kan ada guru spiritualitas gitu loh. Cuman misalkan Katolik gitu.
Ya, Gatot gitu. menurut saya itu tergantung Gitu. dari Bapak. Itu kan guru spiritualitas dalam pengertian mereka itu adalah seperti pembimbing rohaninya. Pembimbing rohani ya Bapak milih siapa? Memilih Romo Suto ya Romo Suto lah jadi guru spiritualitas ya kan. Seperti itu. Mau milih Romo Hendar ya nanti bimbingannya sama Romo Hendar ya sudah nanti sama Romo Hendar. Ya kan? Tergantung. Pengertian itu kalau dalam bahasa kita itu bukan guru spiritualitas itu biasanya pembimbing rohani ya seperti itu spiritual Romo. director gitu ya. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Kalau sudah tidak ada saya sudah capek. Kesempatan. Nah, kalau tidak ada yang bertanya, kita akan menutup acara ini. Saya akan sampaikan beberapa pengumuman. Kami dari Seksi Kerasulan Kitab Suci ada membuka satu grup WA yang bernama Sahabat Kerasulan KKS Paroki Kelapa Gading. Misi Bu, saya tadi nanya di chat. Ya. Oh, oke, baru ya pertanyaannya. Romo, ada satu pertanyaan lagi Romo dari Ibu Cindy Keichem. Emang pembimbing rohani dan guru spiritualitas itu beda ya? Soalnya menurut Romo ini katanya namanya beda gitu. Romo bisa dijelaskan? Ya, sebenarnya kalau dalam pengertian kita Bu ya, kalau kita tadi kan konteksnya pembicaraan dengan itu Pak Kali ya, sebenarnya arti guru spiritualitas ya. Kalau kita sebagai orang Kristiani, guru yang paling utama itu adalah ya Tuhan Yesus Kristus ya, ya Dia yang mengajarkan kepada kita ya seutuhnya bagaimana kita bertumbuh di dalam hidup rohani kita seperti itu. Sedangkan kalau ya dalam pengertian guru spiritualitas ya yang dimaksud seperti tadi Pak Kali yang kedua itu sebagai Romo, kalau di tempat lain disebut guru spiritualitas itu ada yang membimbing secara khusus ya. Saya katakan kalau dalam gereja Katolik itu tidak disebut dengan guru spiritualitas, itu disebut sebagai pembimbing rohani. Ya. Pembimbing rohani itu ya bisa kita pilih. Ada yang milih suster ya asal punya kemampuan membimbing rohani secara benar, ada yang Pak Romo misalnya seperti itu ya, itu dalam pengertian itu. Tetapi kalau secara umum yang kalau dikatakan kita itu artinya semuanya ya orang Kristiani semuanya ya guru spiritualitasnya nggak bisa lain adalah Kristus. Ya, tapi kalau masing-masing pribadi sebagai pembimbing rohani ya monggo silahkan dipilih. Ya, yang cocok dengan Anda, yang bisa membimbing Anda supaya bertumbuh di dalam hidup rohani seperti itu. So, apakah sudah jelas, Bu? Ya, sudah jelas. Jelas. Baik. Terima kasih. Baik. Kita tutup saja ya Romo. Monggo, Tidak ada silakan. lagi yang bertanya. Ya, pengumuman tadi mengenai grup WA Sahabat KKS Paroki Kelapa Gading. Jadi siapa yang menulis belum termasuk di dalam grup tersebut bisa menuliskan nama, nomor WA dan lingkungan di mana. Ya, nanti kami akan masukkan nama Anda di dalam WA grup ini. Tujuannya agar dapat mengikuti setiap berita-berita atau kegiatan-kegiatan dari Seksi Kerasulan Kitab Suci. Jadi tidak terlewat mungkin, nggak membaca di berita minggu online atau diberitakan di lingkungan-lingkungan, tapi Anda akan tetap secara rutin mendapat berita dari grup WA Sahabat KKS Paroki Kelapa Gading. Untuk bulan November, kegiatan KKS
ada 4 kali. 1 kali gokil bulan November, ya. Go Kitab Suci Lingkungan, dan 3 kali pengajaran Kitab Suci oleh Bapak Irhandi. Itu kegiatan seksi kerasulan Kitab Suci di dalam bulan November nanti. Semoga semua juga bisa terlibat, hadir, join dalam Zoom acara kerasulan Kitab Suci selama bulan November nanti. Sebelum kita tutup, kita akan foto bersama. Saya lihat masih banyak yang videonya tertutup. Ya, belum buka video. Silahkan semua bisa buka video. Ini masih beberapa. Aditya, Pak Santo, Galaxy A10s. Wah, masih banyak sekali yang belum buka. Tuhani, Kindi, Linawati, Kiandi, Mariana, Leni. Tolong semua videonya dibuka. Ikut. Oke, senyum, smile. Mukanya nggak kelihatan. Mukanya biar kelihatan. Romo ya, Romo. Romonya nggak ada. Nggak ada. Udah. Ulangi. Lagi ya, ulang ya. 1, 2, 3. Oke, wah Pak Dani hebat nih. Ayo. Lagi page 2 ya. Aduh, masih banyak yang belum buka. Mariana, Linawati, Kindi, Galaxy. Smile. 1, 2, 3. Oke. Sudah. Fotonya sudah. Oke. Kita akan tutup dengan doa penutup oleh Pak Harun. Saya persilakan Pak Harun. Ya. Terima kasih. Ntar saya akan. Marilah teman-teman semua kita satukan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur dan terima kasih karena malam hari ini kami telah penuh sukacita mendengarkan bimbingan dan pencerahan dari Romo Tunjung yang terkasih. Kiranya pengajaran yang begitu luas dan dalam memberi pencerahan di kemudian hari bagi kita, menjadi pelajaran yang patut didalami lebih bermakna kembali. Semoga di hari-hari kemudian penjelasan dari Romo Tunjung kiranya masih bisa tersedia waktu bagi kita agar lebih memahami secara detail. Sebentar lagi kami akan mengundurkan dari ruang ini dan kembali beraktivitas dan istirahat malam. Kiranya Roh Kudus memberi kami ketenangan dalam hidup ini, terutama dalam pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa segala yang terbaik, kesehatan dan keceriaan kehidupan ini menyertai teman-teman semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita mohon berkat Tuhan.